Selamat berjumpa lagi pada perbincangan tentang metode penelitian sejarah teman-teman. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua terhadap channel Sejarah Mania kita tercinta ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share video ini agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran sejarah kritis. Teman-teman, kali ini Sejarah Mania akan memperbincangkan topik analisis sumber atau yang dikenal pula sebagai analisis data. Ada dua permasalahan yang akan dijadikan fokus pembahasan, yaitu satu tujuan, dua langkah-langkah analisis. Marilah kita mulai dari permasalahan pertama. Tujuan analisis sumber dalam penelitian sejarah adalah untuk menemukan relasi atau hubungan antara satu sumber dengan sumber yang lainnya. Kata kunci yang harus selalu diingat adalah relasi atau hubungan antar sumber. Untuk dapat mencapai tujuan itu, langkah-langkah analisis yang harus dilalui adalah klasifikasi sumber, menemukan relasi antar sumber dalam satu kelas, kemudian menemukan relasi antar sumber antar kelas. Tahap pertama, yaitu klasifikasi sumber, dilakukan berdasarkan subpermasalahan yang diajukan. Sesuai dengan istilahnya, klasifikasi adalah pengkelasan data atau memasukkan data pada kelas-kelas yang telah disusun oleh peneliti. Pada prinsipnya, data dimasukkan pada kelas terkecil yang telah dibuat oleh peneliti. Bagi teman-teman yang membagi permasalahan menjadi beberapa subpermasalahan, maka klasifikasi dilakukan berdasarkan subpermasalahan. Di pihak lain, bagi teman-teman yang membagi menjadi lebih kecil lagi, yaitu sub-subpermasalahan, maka klasifikasi dilakukan berdasarkan sub-subpermasalahan. Pada klasifikasi sumber ini, tahapan yang harus dilakukan adalah pertama, membaca sumber secara teliti, terutama pada isi dan waktu kejadian yang diceritakan oleh isi. Kedua, meringkas isi sumber dengan membuat poin-poin isi setiap sumber pada selembar kertas untuk kemudian diletakkan pada halaman terdepan dari setiap sumber. Peringkasan ini dikenal juga sebagai reduksi data, yaitu peneliti memilih data apa yang dipandang sebagai poin penting dari suatu sumber. Misalnya, dari hasil transkripsi wawancara dengan informan A yang berjumlah 5 halaman, kemudian diringkas menjadi 7 poin pernyataan penting. Pemilihan ke-7 poin itu adalah dari kacamata peneliti. Kemudian langkah berikutnya adalah memasukkan sumber pada kelas terkecil yang tepat. Tahapan kedua adalah menemukan relasi antar data dalam satu kelas. Langkah-langkah yang harus dilakukan mencakup 1. Mendisplay sumber. Caranya adalah dengan mengurutkan sumber berdasarkan waktu terjadinya. Sumber yang menjelaskan peristiwa pada pukul 7 pagi diletakkan setelah sumber yang menceritakan peristiwa pukul 6.30 dan seterusnya sampai semua sumber tertata secara berurutan berdasarkan waktu kejadian. Kemudian langkah berikutnya adalah menemukan relasi antar sumber. Dalam penelitian sejarah, relasi antar sumber atau data ada bermacam-macam. Antara lain, relasi kausal, yaitu dua data atau lebih yang memiliki hubungan sebab akibat. Misalnya, pandemi COVID-19 menjadikan proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Data itu menunjukkan bahwa proses belajar mengajar daring disebabkan oleh pandemi COVID-19. Relasi yang lain adalah relasi temporal, yaitu dua data atau lebih yang dihubungkan oleh waktu kejadian. Misalnya, Pak Amir tiba di rumah sesaat kemudian lonceng jam dinding berbunyi menunjukkan pukul 19. Dua data, yaitu Pak Amir tiba di rumah dan lonceng jam dinding berbunyi, waktu kejadiannya beriringan. Kemudian,
relasi kesederajatan, yaitu dua data atau lebih yang memiliki status sama terhadap satu data lain. Misalnya, pandemi COVID-19 menjadikan proses belajar mengajar dan seminar dilakukan secara daring. Data proses belajar mengajar secara daring dan seminar secara daring memiliki hubungan kesederajatan, yaitu sama-sama sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Untuk bentuk-bentuk relasi antar data yang lain, silakan teman-teman mencari sendiri baik dari sintaksis dalam tata bahasa maupun relasi dan fungsi dalam matematika. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan dari berbagai relasi yang terdapat pada semua data dalam satu kelas. Peneliti sejarah kemudian menarik kesimpulan tentang gambaran umum dari relasi antar data-data dalam satu kelas tersebut. Tahap terakhir dari analisis data adalah menemukan relasi antar kelas. Polanya sama dengan pencarian dan penemuan relasi dalam kelas. Perbedaannya pada penemuan relasi antar kelas, basis data yang digunakan adalah kesimpulan-kesimpulan dari masing-masing kelas. Hasil dari penemuan relasi antar kelas adalah gambaran terjadinya kesinambungan atau kontinuitas dan perubahan pada topik kajian dalam ruang dan waktu yang dijadikan skop spasial dan temporal penelitian. Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil pemahaman bahwa permasalahan utama analisis sumber dalam penelitian sejarah adalah untuk mencari bentuk-bentuk relasi antar sumber yang dijadikan data penelitian. Pembahasan analisis sumber dalam metode penelitian sejarah dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salam sejarah.